Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa lagi di dalam One Way Ministry. Saat ini Tuhan ingin mengajarkan kita tentang anggota tubuh Kristus ya. Kemarin kalau yang di seri khotbah nomor 9 itu tentang Kristus adalah kepala, sekarang kita spesifik ke sebagai anggota tubuh Kristus ya. Kemarin kan lebih fokus fungsi dari kepala ya. Nah, sekarang akan cerita tentang tubuh Kristus ya. Di dalam ayat-ayat firman Tuhan nanti yang akan saya sertakan di video ini, nanti kita bisa membacanya semua, dan supaya Roh Kudus tetap bekerja melalui firman-firman ini, supaya kita tetap dibukakan, karena rohnya satu, dia akan memberi pengajaran yang sama ya. Oke, kita belajar sama-sama tentang firman Tuhan ini, bahwa kita ini adalah anggota-anggota tubuh Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau namanya anggota-anggota tubuh Kristus itu pasti lebih dari satu, dan pasti memiliki perbedaan, dan pasti memiliki karakter dan karunia atau keahlian masing-masing, dan memiliki kelemahan masing-masing ya. Jadi Tuhan itu, kalau contohnya gini, suami istri itu adalah Adam dan Hawa. Pertama kali yang terjadi adalah Adam dan Hawa. Supaya sempurna, makanya Tuhan bilang, aku menciptakan seorang penolong laki-laki, yaitu supaya dapat menolong laki-laki. Maksudnya menyempurnakan laki-laki. Yang tulang rusuknya kurang satu, jadi menjadi, kalau ada istrinya itu jadi lengkap, jadi sempurna. Nah, maksud Tuhan itu seperti itu. Jadi kita ini anggota-anggota tubuh Kristus, saudara-saudara seiman yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya toh. Tidak ada seorang berkata-kata bahwa Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Cari di rumah ayatnya ya. Itu nanti, bahwa makanya saudara yang dikasihi Tuhan ya, ingat sekali lagi, kita ini anggota-anggota tubuh Kristus. Barang siapa bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, dialah umat-umat pilihan Tuhan yang sudah menjadi milik Tuhan dan menyalibkan kedagingan. Kedagingan itu apa saja, lihat saja, hidup di dalam roh dan daging ya. Itu ada di Galatia juga ada, di Roma juga ada ya. Jadi semuanya itu nanti akan jelas ya. Makanya ini saya membahasnya, fokusnya adalah di anggota-anggota tubuh Kristus yang memiliki berbeda-beda karunia tetapi menjadi satu. Maka saat ini Tuhan ingatkan ya, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa di muka bumi ini memiliki denominasi gereja banyak banget ya. Tuhan ingatkan lagi bahwa gereja yang kamu naungi sekarang itu tidak akan menyelamatkan kamu, gitu loh. Baik pendetanya itu juga tidak akan menyelamatkan kamu, atau orang di sampingmu juga tidak akan menyelamatkan kamu jikalau hidupmu tidak melakukan firman. Intinya sebetulnya saudara, Tuhan itu lihat pribadi lepas pribadi. Sebagai anggota tubuh Kristus, kamu itu mau bersatu ndak sebagai tubuh Tuhan. Sebab kata Tuhan, kalau tubuh itu terpecah-pecah, maka fungsinya tidak akan bisa terjadi sempurna ya. Tapi ingat, Tuhan katakan begini saudara, saya ingat hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dari kecil, dia sudah gak punya tangan dan kaki, tetapi dia masih menjadi motivator sampai sekarang. Saudara, kalau kepala itu nempel di tubuh ya, kaki dan tangan putus istilahnya, itu manusia masih bisa hidup saudara, asal tubuh dan kepala. Makanya firman Tuhan katakan, kamu adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh. Lah, anggota tubuh itu yang mana? Badan, kaki, tangan, leher, nah itu, dan kepala. Semuanya itu tapi gini saudara, tapi coba, kalau sampai Anda percaya ya semua ya, boleh dicoba. Boleh dicoba saudara. Coba kalau kepala yang diputus, kaki, tangan, tubuh utuh semua ya, dari leher yang paling atas dipotong. Jadi nanti tubuhnya itu tinggal leher, tangan,
badan sama kaki, coba bisa hidup enggak? Pasti enggak bisa, pasti mati. Kalau kepala itu enggak ada, anggota tubuh, kita semua kan anggota tubuh Kristus, karena Kristus adalah kepala. Jikalau kepala itu enggak ada, maka tubuh itu akan mati. Makanya saudara, saya ingatkan lagi, kita semua, saya juga diingatkan Tuhan ini pada saat malam hari ini. Ya, kalau kita mau hidup, templekno kepala itu, ya. Ayo kepala Kristus itu jadikanlah kepala benar-benar di dalam tubuh kita dan menempel di tubuh kita untuk menjadi alat kemuliaan Kristus tubuh kita ini. Ya. Ayo bersatu, orang-orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayo bersatu, saling berdoa, memberitakan Injil. Ayo, ya, doa profetik, ya. Doanya jangan doa yang dagingan semua. Minta Tuhan tolong, Tuhan ini usaha saya macet. Apa itu doa-doa yang kedagingan gitu sudah nggak laku sekarang. Ya, itu sudah nggak laku sekarang. Yang laku itu sekarang adalah doa profetik, doa di dalam roh yang menyala-nyala. Kalau Tuhan bilang roh yang menyala-nyala itu apa? Roh yang hidup. Jikalau Roh Kudus yang memimpin hidupmu dan tinggal di dalam tubuhmu Roh Kudus ini, dan kamu mengajeni, menghargai keberadaan Tuhan dalam hidupmu, saatnya kau doa profetik dan doa yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan kalau mengajarkan doa, dikuduskan nama Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga, ya, dan dicukupkanlah makanan kami hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain. Kemudian adalah apa, saudara? Yang terakhir, janganlah masukkan kami ke dalam berbagai macam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah Allah yang memiliki kerajaan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayo menguduskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo mengutamakan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus, mengakui kepala ini sebagai kepala yang harus dimuliakan. Ya, syaratnya satu, saudara, kalau tubuh itu mau sempurna, kaki, tangan, tubuh, dan leher harus menjadi satu. Ya, biarlah sempurna. Hati-hati itu dalam hidup kita ini ya. Kelihatannya nek kita hidup dalam daging, gak ada kepala-kepalanya, kita itu bukan kepala Kristus yang selalu memikirkan hal-hal rohani. Makanya Tuhan bilang apa? Aku itu roh adanya. Makanya kamu harus menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Roh yang menyala-nyala, bukan daging yang menyala-nyala. Makanya kalau kamu hidup di dalam daging, di dalam Roma dikatakan kamu akan jatuh dalam berbagai-bagai macam pencobaan. Sampai saat ini, kedaginganmu yang berjalan atau rohmu yang berjalan. Ayo, Tuhan ingatkan, kau bersatu untuk kemuliaan namaku, kata Tuhan. Sudah saatnya tidak berdoa dalam daging, minta. Nabur, saudara, jangan minta. Lebih berkat memberi daripada menerima. Berilah kemuliaan bagi Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Waktumu habis buat perkara-perkara duniawi, padahal kamu mati nanti gak ditanyakan sama Tuhan itu semua. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan, saya sebagai anggota tubuh Kristus dan memiliki karunia yang berbeda-beda dengan kita semua yang percaya Tuhan Yesus. Ayo bersatu. Tuhan ingatkan ini dengan keras. Tuhan ingatkan dengan keras. Ayo, dagingmu itu tidak membuat kamu bisa masuk ke surga. Ya, kita ini jangan mau ditipu oleh iblis seperti Adam dan Hawa. Dibujuki oleh buah terlarang itu, melihat kemilonya buah terlarang, akhirnya mereka diiming-imingi, lek kamu bisa makan itu kamu nanti ngerti yang jahat dan baik dan kamu akan bahkan melebihi Tuhan pengetahuanmu. Lah itu akhirnya manusia terbuai ingin menguasai Tuhan seperti setan, ya, malaikat Tuhan yang memberontak pada Tuhan. Ayo, Tuhan ingatkan ini sebagai tubuh-tubuh Tuhan ya. Nanti ayat-ayatnya akan saya sertakan di video ini. Supaya kita tahu anggota tubuh Kristus itu tanggung jawabnya apa sih? Iya ya, apa yang harus dilakukan sih? Tuhan itu gampang loh, mintanya sederhana sekali. Ayo bersatu tubuh Tuhan supaya jadi sempurna untuk memuliakan aku sebagai kepala. Yuk, kemarin di
seri khotbah tentang cinta Tuhan Yesus, jadilah teladan sedari muda, itu sudah dibahas tentang Kristus adalah kepala. Coba dilihat aja nanti di YouTube di seri 9 ya, supaya menjadi satu dengan firman Tuhan pada saat ini. Yaitu survei membuktikan sebagai anggota tubuh Kristus sekarang terpecah-pecah, makanya Tuhan menangis saat ini. Tuhan sangat menangis. Apa? Dibeda-bedakan dengan denominasi gereja, ya, lembaga-lembaga gereja. Ada Pantekosta, ada karismatik, ada Protestan, ada Katolik, ada apapun lah mungkin ya, yang saya belum sebut di sini. Itu banyak sekali, dan mereka merasa bahwa aku paling benar. Padahal di dalam Tuhan semua itu tidak akan menyelamatkan kamu. Denominasi gereja, yang penting kamu percaya Yesus menjadi pelaku firman. Baik kamu mau di gereja Katolik, baik kamu mau di gereja Protestan, baik kamu di karismatik, baik kamu di Pantekosta, atau gereja apapun yang percaya Tuhan Yesus, jikalau kamu menjadi pelaku firman, ya, jikalau engkau menjadi pelaku firman dan menjalankan firman Tuhan, taat sama Roh Kudus, dan berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan, dan tidak jalan di dalam daging. Tuhan katakan, dalam daging itu kebinasaan. Makanya nek pikiranmu dengan donyo, duit, donyo, berkat, duniawi tok. Sampai kapan kamu mau hidup seperti itu? Mati gak ditanyakan tuh sama Tuhan sama sekali. Kamu sudah menjadi berkat bagi sesamamu. Bisakah kamu menjadi buah? Kasihmu nyata enggak? Iman tanpa perbuatan, percayamu kepada Tuhan tanpa perbuatan itu mati. Jikalau imanmu plus perbuatan menjadi sempurnalah kasih Kristus di dalam hidupmu. Sudah saatnya saudara, kita tidak hidup di dalam kedagingan kita. Kita memang hidup di dunia ini, tapi Tuhan Yesus juga ajarkan jangan nyembah dunia. Tuhan Yesus saja tidak mau, saudara. Tuhan Yesus tidak mau. Setelah puasa 40 hari, terakhir setan membujui. Wes iki terakhir guys, tobat aku. Kamu ini apa-apa tidak mau. Sekarang tak tawari, wes pengen kabeh dunia ini. Pengen wes, tapi kowe nyembah aku, kata bapak pendusta, kata mas setan ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Maaf ya, aku punya satu sesembahan, satu tok, Allah Bapa yang di surga, itu yang aku sembah, kata Tuhan Yesus. Ya, makanya begini saudara, kalau kita sudah hidup di dalam kedagingan, satu benih dosa masuk dalam tubuh kita, contohnya mamane kebencian, masuk di dalam tubuh kita, ya, itu nanti kalau dibiarkan akan seperti ragi, ya. Jadi kamir semuanya, jadi menjadi adonan, jadi rusak semualah, istilahnya begitu. Makanya Tuhan katakan apa? Pergaulan yang buruk merusak perbuatan yang baik. Kalau kalian sudah baik perbuatannya, coba kumpul sama orang-orang yang rusak, lama-lama kamu pasti jadi rusak. Tapi kalau orang yang rusak kumpul dengan orang baik, lama-lama pasti jadi baik juga, ya. Karena kuasa Tuhan itu pasti bekerja. Gitu loh. Ayo sebagai anggota tubuh Kristus pada malam hari ini Tuhan ingatkan. Ini firman yang sangat keras sekali saudara. Sudah saatnya kita bersatu, berdoa, memuji, memuliakan. Jangan membeda-bedakan lagi. Gerejaku paling bener ajarannya. Jangan begitu saudara. Itu tipu muslihat iblis. Biarlah kita dipakai sesuai denominasi gereja kita masing-masing ya. Berbagai macam-macam gereja, tubuh Kristus juga macam-macam kok, ya, nggak ada yang istilahnya tangan kaki kanan sama kaki kiri sama ya, nggak sempurna saudara, ya semuanya itu berbeda, tetapi menjadi satu bagian untuk kesempurnaan, gitu loh. Jangan merasa benar sendiri, yang ngerti benar salahnya kita itu hanya Tuhan. Jika engkau tidak melakukan firman Tuhan, nah di saat itulah engkau salah di hadapan Tuhan. Terutama saat ini seringnya daging yang menyala-nyala. Melayani Tuhan gak dipuji orang gak mau. Ya toh? Itu kedagingan semua saudara. Bisa dibaca di Roma itu. Jadi nanti ngerti itu. Kesombongan, kecongkakan, merasa bahwa dirinya lebih hebat dan sebagainya. Itu semua sia-sia bagi Tuhan. Sia-sia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedih sekali Tuhan. Saya sangat sedih sekali. Ini hati Tuhan yang disampaikan ke saya. Kenapa anggota tubuh Kristus gak mau bersatu? Memang berbeda, pasti berbeda. Anggota tubuh Kristus itu bermacam-macam. Dari aliran apapun gak masalah. Yang penting mau bersatu memuliakan nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita memang sudah dipilih menjadi umat pilihan Tuhan yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan, kalianlah umat-umat pilihan. Jangan ikut tersaring, saudara. Jangan mau ikut tersaring karena dibodohi oleh keadaan dunia ini. Engkau hanyut, waktumu habis untuk perkara-perkara duniawi. Nyenengke daging tok wae. Yo. Ayo, saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit, kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Saatnya engkau kembali ke Tuhan. Sudah saatnya engkau kembali ke Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu dan mengasihimu dan mengasihimu. Berjalan di dalam roh. Menuruti segala firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu rema di dalam tubuhmu. Lakukan semua aktivitas kegiatan kehidupanmu sehari-hari dalam merenungkan dan bertindak hati-hati sesuai yang difirmankan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita sebagai anggota tubuh Kristus yang berbeda. Jangan saling menyalahkan. Wah, kok karismatik kok kon salah. Puji Tuhan kok kaya ngono. Lah kon apa? Dek Katolik kaya ngono tok. Ngantuk gerejane. Jangan bicara begitu, itu kuasa setan. Dagingmu itu yang bekerja kalau kamu berpikir seperti itu. Kalau kamu merasa anggota tubuh Kristus itu ada yang lemah, ada yang sakit di dalam tubuhmu, pasti yang lainnya merasakan sakit dan pasti mau diobati. Saudara, yang anggota tubuh lain itu membantu untuk mengobati. Apakah saudara mau kalau anggota tubuhmu ada yang sakit terus kamu biarkan aja? Semakin infeksi dan membuat kamu mati. Enggak kan? Mesti mau membantu kan? Lah biarlah kita itu dipakai Tuhan dengan berbagai macam berbeda denominasi gereja, enggak masalah. Yang penting kita menjadi pelaku firman semuanya, cinta sama Tuhan. Jangan kedagingan yang saudara lakukan. Baca itu di rumah. Ayo anak-anak Tuhan, sekarang gampang buka Google, cari Alkitab, tulis kata-katanya hidup dalam roh dan daging. Sudah nanti kelihatan semua. Apa yang dilarang Tuhan, apa yang boleh sama Tuhan. Ayo, anggota tubuh Kristus yang berbeda. Yang memiliki karakter dan memiliki talenta yang berbeda-beda. Ayo bersatu. Berdoa, memberitakan kasih Tuhan. Berdoa dan puasa untuk mengalahkan kuasa si jahat. Supaya kita tidak diadu domba. Supaya kita menang bersama Yesus Kristus Tuhan. Karena Allah turut berperang gantikan kita. Bahkan rohnya itu lebih besar kuasanya daripada kuasa ilah zaman ini. Roh-roh jahat di udara. Ayo saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersatu sebagai anggota tubuh Kristus untuk kemuliaan kepala. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk sebagai anggota tubuh Kristus yang berbeda, tetapi memiliki fungsi masing-masing yang saling melengkapi untuk bersatu sebagai tubuh Tuhan untuk kemuliaan Kristus sebagai kepala. Jikalau kami dalam hidup ini masih ada kekurangan kami melepaskan kepala-Mu dalam tubuh kami, maka matilah kami ya Bapa. Saat ini, mulai malam hari ini, Tuhan sudah ingatkan ini. Dan kami yakin Roh-Mu bekerja saat ini Tuhan. Banyak petobat-petobat sejati terjadi saat malam hari ini Tuhan. Dan pendengar-pendengar semua yang ada di YouTube ataupun di media, di HP semuanya Tuhan akan mengalami pertobatan sejati. Mereka akan mengalami pemulihan sejati. Yaitu pertama kali yang Kau kerjakan adalah pengampunan. Setelah Engkau ampuni mereka Engkau selamatkan. Setelah mengalami keselamatan mereka akan mengalami pemulihan dan penyertaan-Mu Tuhan. Habis itu Engkau pelihara dalam setiap kehidupan mereka, dalam kerohanian mereka. Dan Engkau akan cukupkan di dalam dunia ini untuk perkara-perkara berkat duniawi. Karena Engkau menjamin kehidupan di dunia dan kehidupan kelak.
itu ibadah, itu perlu untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Terima kasih Bapa, kami sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang berbeda, yang sudah Engkau satukan untuk alat kemuliaan-Mu, untuk menegakkan Engkau sebagai kepala. Biarlah kami menyala-nyala di dalam roh kami, mengutamakan tuntunan Roh Kudus dan menjadi pelaku-pelaku firman, supaya biar kami hidup bagi Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu berkata, jikalau kami tidak melakukan apa yang Kau inginkan, apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, adalah sebagai pemuji, penyembah, pemberita Injil sampai ke ujung bumi, dan memberitakan kasih Kristus sampai ke ujung bumi. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami, kembalikan porsi kami sebagai umat ciptaan-Mu, sebagai pemuji, penyembah, dan pemberita kasih Kristus sampai ujung bumi. Ampuni kami ya Bapa, pulihkan malam hari ini Tuhan, pertobatan terjadi, suatu urapan bekerja malam hari ini, pengurapan-Mu bekerja malam hari ini. Jamah kami semua Tuhan, jamah kami semua melalui Roh Kudus-Mu. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya, bila hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang dimuliakan, hanya nama Yesus Kristus yang diagungkan, hanya nama Yesus Tuhan yang disembah-sembah dan dimuliakan. Kami yakin dan percaya Tuhan, malam hari ini kerjakan urapan-Mu dengan kesempurnaan-Mu sendiri Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Setiap orang yang mendengar kuasa firman-Mu malam hari ini mengalami sukacita, penuh rasa syukur dan selalu tekun berdoa. Bahkan mereka sudah mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Pertobatan mereka adalah pertobatan yang mulia di hadapan-Mu. Engkau selamatkan mereka, Engkau pulihkan mereka, Engkau sertai kehidupan mereka, dan Engkau pelihara kehidupan mereka dalam anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatukan tubuh-tubuh Kristus melalui kuasa firman-Mu ini Tuhan. Biarlah ini terdengar oleh orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Saya nggak peduli masalah denominasi gereja mau berbeda ataupun apapun, nggak masalah. Karena memang tubuh Tuhan itu berbeda-beda karunia, dan mereka saling melengkapi satu dengan yang lainnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja malam hari ini Tuhan, dengan kuasa kasih-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa, keagungan, kejayaan, kemasyhuran, dan kekudusan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin.